Oh, terus kapan rencana mereka menikah? Terus sama siapa dia nikahnya? Tumben, kakak malah banyak nanya tentang Vino. Nggak apa-apa sih. Kan kamu duluan yang cerita di awal. Karin tersenyum tipis sesaat, kemudian melanjutkan berbicara sesuai apa yang ia ketahui. Intinya, ia baru mendengar cerita dari beberapa kawanannya. Jika Vino akan menikah dengan seorang gadis bernama Hera, yang juga mereka semua tak pernah mengenal bahkan bertemu dengan gadis bernama Hera itu. Yang jelas kabar yang beredar jika Vino memutuskan menikah karena merasa malu pertunangannya telah dibatalkan oleh Rere beserta keluarganya. Ada rasa kasihan dan sesal yang Karin rasakan kepada Vino. Bahkan, ia juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan apa yang diputuskan oleh keluarganya. Toh, jika ditarik benang merahnya dan juga hasil dari pertemuannya dengan Vino beberapa waktu lalu. Jika awalnya kan bukan Vino yang mengaku yang membayar biaya korban rumah sakit. Malah ada yang langsung menembak ke Vino kala itu. Seingat Karin, di awal saat mereka ditemui oleh wartawan ketika di RS, setelah mendapat desakan dan juga dirundung pertanyaan yang sama, maka Vino pun mengakuinya dan meski ia melakukan hal itu yang sebenarnya untuk segera cepat-cepat pergi dari RS. Secara dia lagi ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan hari itu. Kasihan Vino sih kak, kata Karin setelah menceritakan semuanya ke Rere. Kasihan kenapa? Dia kecewa sama kakak. Maksud kamu, apakah karena kebohongan yang dibuat Vino mengharuskan pertunangan kalian batal? Padahal kalian telah saling mengenal sejak lama. Jawab Karin membuat Rere menarik nafas dalam-dalam. Dalam hati Rere memang membenarkan apa yang dikatakan oleh Karin. Semua tak dipungkiri olehnya. Ia telah lama berkenalan dengan Vino, bahkan waktu kedua orang tuanya bertanya apakah ia mau dijodohkan dengan Vino atau tidak, justru Rere tak menolaknya. Ya, meskipun kala itu menurut Rere hanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Namun setidaknya sama sekali ia tidak melakukan penolakan atas perjodohan mereka. Semuanya berubah. Perubahan ini diakibatkan oleh satu orang, yaitu Eka. Tiba-tiba nafas Rere terasa sesak ketika mengingat kembali apa yang terjadi sebelum ia mengenal Eka. Semuanya, bahkan ia tak pernah merasakan sesakit ini. Sakit hati sangat tak mau Rere rasakan kala itu. Maka ketika Vino sangat susah dihubungi, Rere berusaha berpikir positif dan selalu tampak mempermasalahkan akan hal itu. Benar-benar semuanya berjalan seperti biasanya. Tak ada sakit hati, tak ada tangisan, tak ada kekecewaan, dan tak ada juga kebencian dalam dirinya. Namun, setelah mengenal Eka, apa yang terjadi? Semuanya berubah drastis dalam hidup Rere sambil mengingat semuanya. Rere mengepalkan kedua tangannya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi begitu benci terhadap pria itu. Namun apa daya, ia juga tak mampu melawan kekuatan Eka saat ini. Secara pihak mereka juga telah banyak membantu pihak perusahaan Sanjaya Group untuk kembali bangkit. Ya, meski semuanya hanyalah akal-akalan pihak Eka Wira, semuanya hanyalah menguntungkan pihak mereka. Bahkan kini sang ayah yang telah membangun dengan malah hanya tersisa 25% saja sahamnya. 75%-nya dikuasai oleh Eka. Yang Rere ketahui di berbagai berita, jika sebuah perusahaan yang telah benar-benar kolaps, bahkan kondisi yang tanpa gedung, aset dan apapun yang tak tertinggal, maka perusahaan tersebut akan dinilai dengan harga murah untuk para pembeli dan hanya menggunakan nama besar perusahaan tersebut untuk mengais keuntungan berlebih. Dan Rere sadar yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kemana hati nurani seorang Eka? Apakah sebrengsek itukah dia dalam menjalankan perusahaannya? Kak, sayup-sayup Rere mendengar Karin menegurnya, membuyarkan lamunan Rere.
ayah dan ibu udah tidur, Rere mengalihkan obrolan dan memilih untuk bertanya kepada orang tuanya. Kayaknya sih udah. Ya udah, kamu balik ke kamar kamu deh. Kakak juga mau tidur. Ngantuk nih. Sengaja Rere menyuruh Karin keluar dari kamar karena ia ingin sendiri. Oke deh kak. Karin mengerti dan beranjak sesaat. Sebelum ia melempar senyum kepada Rere. Ya sudah, jangan lupa tutup pintunya ya. Kakak malas berdiri. Siap bos. Sepeninggalan Karin, Rere masih memandang ke depan dengan pandangan penuh arti. Bukan Rere namanya jika ia tak membalas perlakuan Eka Wiragro, terutama Eka yang sudah bisa ia tebak dalang dari semuanya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Tunggu pembalasanku. Bapak Arkana Eka Wirakosoma, gumamnya lalu ia pun memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.